kita ke latar belakang, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari sosialisme. Sosialisme adalah ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Sosialisme sangat berkaitan dengan ekonomi yang menentang kepemilikan perorangan secara mutlak. Sosialisme juga muncul sebagai reaksi dan kritik adanya paham liberalis, ekonomis, serta paham kapitalis modern yang sudah memuncak pada akhir abad ke-18 di Eropa. Sosialisme juga mencangkup banyak teori dan moderat yang berpandangan jika perusahaan umum dan sumber alam yang seharusnya menjadi milik negara. Latar belakang sosialisme. Sosialisme muncul di Indonesia pada tahun 1913 setelah terbentuknya Gerakan Serikat Buruh. Organisasi tersebut merupakan kumpulan dari kaum sosialis Belanda yang bekerja di Hindia Belanda. Latar belakang sosialisme. Sosialisme lahir sebagai dampak terhadap revolusi industri yang sangat berkembang akibat adanya liberalisme. Yang mengemukakan ide sosialisme adalah Thomas More pada tahun 1478 hingga 1535. Dia menulis buku yang berjudul Utopia yang isinya negara impian Thomas More. Cita-cita golongan sosialis utopia direalisasikan oleh para pemikir sosialisme seperti Saint-Simon pada tahun 1760 hingga 1825, Robert Owen pada tahun 1771 hingga 1858, dan Louis Blanche pada tahun 1811 hingga 1882. Sosialisme di Indonesia. Sosialisme pertama masuk ke Indonesia melalui organisasi yang dibangun pada tahun 1914 bernama Independent Social Democratic Vereniging atau sering disebut juga Persatuan Sosial Demokrasi Hindia dan Hindia Belanda. Pada era perkembangan perekonomian, sosialisme ikut mempengaruhi adanya pemikiran tentang ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Aliran sosialisme demokrasi memiliki peranan yang penting dalam struktur pemerintahan Hatta. Dalam beberapa tulisan pentingnya, Hatta menunjukkan pada sosialisme Barat, khususnya prinsip kemanusiaan sebagai sumber pemikiran tentang demokrasi. Efek dari penerapan paham kepemimpinan sosialis terbagi menjadi dua. Berikut ini efek positif paham sosialis. Negara memiliki kedudukan penting bagi kehidupan rakyatnya. Pemerintah mudah mengendalikan warga negaranya disebabkan pemerintah yang otoriter. Pencapaian kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Kesejahteraan dan pemerataan lebih mudah dan cepat tercapai sebab mekanisme pasar dipegang oleh pemerintah. Ekonomi lebih stabil di bawah kehidupan sosial dan lebih terkendali. Ada juga efek negatif dari paham sosialis. Pertama, sektor wisata dan industri kurang berkembang sehingga kurang mampu menghadapi kemajuan zaman. Properti hak milik pribadi diganti menjadi kepemilikan bersama. Pertumbuhan ekonomi lebih rendah karena mementingkan pembangunan daripada ekonomi yang mengakibatkan infrastruktur maupun struktur menjadi lambat. Kebebasan individu dibatasi oleh pemerintah menyebabkan matinya kreativitas warga. Iklim investasi menurun atau lesu karena investor asing memojokkan dengan berbagai isu dan kepentingan. Penerapan sosialisme tidak hanya berkembang di Eropa, ada di beberapa negara, dan ideologi sosialis ternyata juga memberi pengaruh pada ranah internasional dengan contoh berkembangnya, dan ada beberapa negara yaitu Rusia, Cina, Cekoslovakia, Hungaria,
Bulgaria, Polandia, Jerman Timur, Rumania, Yugoslavia, Albania, Cina. Waken merupakan contoh ekstrim perjalanan PCK menerapkan sosialisme berkarakteristik Cina. Walaupun sudah mengenal pasar bebas dan memasukinya di Cina, masih saja ciri komunisme yang erat melekat. Selama 60 tahun berkuasa, sejak tahun 1949, dinasti Partai Komunis Cina telah mengubah wajah negeri itu. Antara lain pada bidang ekonomi dengan sosialisme yang berkarakteristik di Cina. Sekian dari kelompok kami, mungkin lebih jelasnya kita akan memaparkan PPT dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.